Mungkin kalau di Indonesia udah sering denger ya noni. Noni ini banyak banget mengkudu. Kalau di Indo bilangnya mengkudu. Nah, hmm, nah kalau di Etomi itu juga ada noni, jus mengkudu premium. Nah, apa sih perbedaannya dengan yang ada di luar? Nah, nanti kita bahas kan kita taunya apa sih jus mengkudu atau buah mengkudu ini kan benar-benar bagus untuk kesehatan. Kebanyakan dulu dipakai buat apa? Buat pengobatan gitu loh. Jadi kayak misalnya kan zaman dulu itu kan para para apa ya para penduduk yang maksudnya yang mas waktu itu ke medical itu maksudnya belum belum canggih. Nah, kebanyakan para orang-orang yang zaman dulu gitu primitif mereka menggunakan mengkudu ini untuk pengobatan gitu loh. Nah, kalau bisa dibilang kan dia bentuknya apa? Buah ya, buah atau sayur gitu. Nah, kalau yang buah-buah yang lain kayak misalnya kan kita kenal banyak sayur tuh brokoli apa gitu kan itu dibilang sebagai makanan gitu loh. Makanan. Nah, makanan sayur dan makan buah, tapi kalau yang mengkudu, mengkudu ini buahnya itu dikenal sebagai untuk makanan pengobatan gitu loh. Jadi benar-benar apa khasiatnya untuk kesehatan itu benar-benar bagus gitu loh. Jadi mengkudu ini bukan untuk yang iseng-iseng misalnya kita makan brokoli apa gitu enggak. Dia untuk khusus untuk pengobatan gitu kan. Nah, jadi di sini kita menggunakan 100% noni dari Kepulauan Indonesia, Pulau Jawa di Indonesia yang dipanen secara pertanian secara eksklusif. Nah, kalau misalnya kita lihat dari banyak kan yang dijual mengkudu-mengkudu di luar, itu yang paling penting itu adalah buah noni, buah mengkudunya itu berasal dari mana? Karena dari setiap negara mengkudunya itu kandungannya itu berbeda-beda gitu. Dan yang paling bagus itu adalah dari Indonesia Pulau Jawa ini. Kemudian juga proses dan teknologinya karena banyak banget karena kan waktu tahun 2018 ya kalau nggak salah itu pernah heboh karena kan noni atau mengkudu itu malah mengeluarkan kayak apa ya kayak zat berbahaya gitu loh. Nah, jadi proses pengolahan itu sangat penting untuk jus mengkudu ini gitu. Nggak bisa maksudnya, oh ya langsung dipetik, dimakan, dibikin jus atau apa tanpa pengolahan dengan yang baik, maka itu malah menjadi tidak baik untuk kesehatan gitu. Nah, jadi harus yang dilihat adalah asalnya dari mana, terus habis itu proses pengolahan ini sangat penting gitu loh. Nah, seperti yang kita ketahui, peningkatan rasanya yang Atomi punya ini juga ditingkatkan dia supaya setiap orang bahkan anak-anak pun bisa minum gitu loh supaya nggak terlalu kan kita terkenalnya mengkudu itu adalah baunya benar-benar menyekat gitu kan sampai mau nelen aja nggak bisa gitu. Nah, tapi kalau yang untuk yang Atomi punya ini itu dia baunya tuh hampir, maksudnya udah banyak dihilangkan, hampir nggak ada gitu aroma dan rasanya sehingga bisa diminum semua orang, termasuk bahkan anak-anak pun bisa nelen gitu. Padahal kan maksudnya mm, khasiatnya kan bagus gitu kan, kita pengen semua orang bisa minum gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini adalah eh, buah mengkudu itu kenapa sih bagus untuk kesehatan? Nah, ini karena kandungan fitochemical di dalam buah mengkudu ini. Nah, fitochemical itu apa sih gitu kan? Fitochemical itu misalnya kalau kita lihat kan kalau apa cumi itu kan kalau diserang dia untuk melindungi dirinya dia mengeluarkan apa? Tinta hitam gitu kan. Terus kalau misalnya apa hewan kayak misalnya kelinci gitu kan dia merasa dia bahaya gitu kan kayak mau ditangkap atau apa nah dia terus apa dia kan melarikan diri lompat melarikan diri gitu kan kalau hewan kan bisa bergerak bisa melarikan diri sedangkan tanaman itu kan dia apa dia kalau misalnya dia dalam keadaan bahaya karena kan dia tertanam ya akarnya di dalam tanah dia kan nggak bisa
melarikan diri gitu loh. Nah, jadi si tanaman ini kalau misalnya dia merasa bahwa dia ini dalam keadaan bahaya, dia akan mengeluarkan fitochemical itu. Fitochemical itu kayak bau atau apa gitu supaya apa? Untuk ini apa mengusir musuhnya gitu. Nah, sedangkan dalam penelitian ternyata fitochemical ini yang dari tumbuhan itu kandungannya ternyata sangat bagus untuk kesehatan manusia, kesehatan kita gitu. Biasanya terkandung di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, sedangkan fitokimia yang ada di dalam mengkudu yang paling terkenal itu adalah utamanya adalah proxeronin, pro, proxeronin. Nah, itu untuk mengembalikan sel-sel yang rusak dalam tubuh kita dan meregenerasi sel-sel tersebut. Sehingga misalnya kita kandungan proseronin itu semakin banyak, semakin bagus gitu loh. Nah, itu untuk regenerasi sel-sel dalam tubuh kita. Scopoletin. Scopoletin itu bagus untuk peredaran darah dan membuat dinding peredaran darah itu supaya diperbesar, diperlebar, dan juga melancarkan peredaran darah, memperkuat dinding peredaran darah, dan juga untuk antioksidan. Bagus juga untuk menghilangkan, membantu peradangan atau inflamasi dan mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh. Scopoletin ini. Nah, kemudian iridoid. Nah, iridoid ini yang terkenal di dalam kandungan eh, mengkudu ini. Nah, iridoid ini mencegah infeksi yang disebabkan oleh karena virus atau bakteri dan dia itu bersifat kayak memulihkan luka gitu loh, memulihkan luka. Nah, juga menekan sel kanker yang ada di dalam tubuh kita dan juga memperbaiki sel-sel yang rusak gitu. Iridoid ini. Nah, jadi iridoid ini yang terkenal di dalam dalam buah mengkudu ini. Terus polifenol. Mungkin sering dengar ya kita polifenol. Hmm. Polifenol ini untuk antioksidan mencegah atau menghilangkan oksigen bebas, oksigen aktif. Nah, kemudian damna damna kantal. Nah, damna kantal ini juga terkenal untuk kandungan di dalam noni. Itu dia untuk memperbaiki sel-sel yang tidak normal. Sel-sel yang tidak normal itu apa sih? Sel yang tidak normal itu adalah bukan memperbaiki, maksudnya menekan atau menghilangkan ya, menekan atau menghilangkan sel-sel yang tidak mencegah, mencegah sel-sel yang tidak normal. Nah, sel yang tidak normal itu apa sih? Seperti sel kanker. Nah, jadi dia ini mencegah sel kanker itu supaya nggak berkembang gitu loh. Damna kantal ini. Nah, terus asam ursolat melindungi hati. Hati menguatkan otot, juga mencegah obesitas, membantu untuk diabetes. Biasanya asam ursolat ini banyak tergantung di mana di kulit apel gitu. Nah, terus serotonin, serotonin kan yang kita ketahui itu apa? Hormon bahagia. Jadi membantu mengurangi stres, juga membantu untuk yang kesusahan tidur, insomnia ya. Nah, terus dia juga mengandung 7 macam mineral, 7 macam mineral, 18 jenis asam amino. Nah, dari 18 jenis ini 9 jenis asam amino yang penting esensial itu juga udah termasuk. Terus juga mengandung 12 macam 12 macam 12 macam vitamin. Nah, ini adalah fitokimia yang ada di dalam mengkudu. Nah, kalau kita lihat tadi kan yang paling utama itu yang polifenol, iridoid, dan proxeronin dan scopoletin. Itu kandungan polifenol antioksidan itu dia lebih banyak daripada sekitar 143 kali lebih banyak dibandingkan kiwi dan 140 kali lebih banyak dibandingkan tomat dan 121 kali lebih banyak dibandingkan mangga. Jadi tinggi banget. Kemudian polifenolnya juga eh,
lebih tinggi ya dibandingkan buah kiwi dan mangga. Nah, iridoidnya ini tadi iridoidnya itu dia dibandingkan blueberry, cranberry yang ada nggak semua apa buah-buahan itu mengandung iridoid, cuman kayak blueberry, cranberry. Nah, itu kandungannya kecil. Nah, sedangkan noni ini tinggi banget gitu. Nah, proxeroninnya juga tinggi 40 kali lebih tinggi daripada buah nanas. Nah, jadi kan makanya buahnya ini bisa dibilang buah apa hadiah dari Tuhan katanya. Nah, mengkudu itu yang penting itu apa? Tadi dibilang daerah pertaniannya, ya kan asalnya dari mana? Nah, itu diambil dari Pulau Jawa, Indonesia, karena yang daerah tanah vulkaniknya itu mem- memberikan hasil buah mengkudu yang bersih dan kaya mineral. Nah, terus yang penting prosesnya juga. Jadi prosesnya itu dari peternakan itu dalam waktu 12 jam setelah dipetik, dia mengambil noni yang matang aja. Terus noninya itu juga harus yang bagus, yang maksudnya kalau misalnya noninya itu jatuh misalnya ada goresan itu juga udah katanya nggak bagus. Jadi tanpa ada goresan gitu. Bersih, terus higienis, buah mentahnya itu setelah dikelola, dipetik pucuknya, dicuci sampai 3 kali dan dibukukan ke dalam kontainer pada suhu 4 -40 derajat, dikemas ganda dan dibawa ke Korea untuk diproses. Nah, diproduksi langsung di Korea di bawah eh, quality control, kendali kualitas yang ketat di seluruh proses kayak HACCP, terus habis itu FDA, terus habis itu ada sertifikasi pangan olahan organik, sertifikat produk organik. Nah, nah dari sini kalau dilihat prosesnya secara mendetail itu kan misalnya dia ini adalah peternakan khusus khusus yang ada di Indonesia ya. Dia bersertifikat organik. Itu ada tulisannya kan Atomi Orot. Nah, Atomi Organik Noni Farm. Nah, dia khusus gitu. Dia menggunakan apa eh, eh, bahan-bahan organik gitu. Terus dipetik buahnya, terus disortir, dipilih yang bagus, terus pembuangan untuk batangnya, terus dicuci sampai 3 kali dengan air keran bersih dan satu kalinya tuh disikat, ditiriskan dan dibekukan dengan cepat dengan suhu di bawah 40 derajat, pengemasan, penyimpanan, diimpor. Nah, pada saat ini itu adalah tahap pertama untuk apa? Untuk fermentasi, difermentasi dengan difermentasi pada tahap pertama dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah itu di itu selama 1080 jam, 1080 jam. Nah, jadi setelah itu dia apa? Dikasih kayak kayak gula, gula kelapa, terus kalamasi. Nah, itu untuk apa? Untuk membantu juga untuk membantu menghilangkan kayak bau-baunya dan rasanya supaya lebih enak. Nah, kemudian setelah itu baru masuk lagi ke fermentasi yang kedua, tahap kedua selama 360 derajat, 360 jam, se, eh, da- se, mm, suhunya sekitar 10 derajat Celcius dengan suhu rendah ya. Nah, jadi totalnya itu pengolahannya adalah untuk fermentasinya ada 1440 jam untuk fermentasinya. Itu 2 kali proses gitu. Jadi fermentasi pertama itu dia menggunakan 7 jenis bakteri. Nah, bakterinya ini kan di Atomi Kolmar itu Kolmar BNS dia mempunyai 52 macam bakteri yang sudah disertifikasi. Nah, dari 52 macam bakteri itu dicoba satu persatu gitu loh. Pertama itu, terus habis itu dipilih ternyata 7 macam jenis bakteri ini yang bisa meningkatkan fungsi dari si noni ini gitu kan. Nah, jadi 7 jenis bakteri ini dibilang namanya
namanya itu AON 1805. 1805 itu udah disertifikasi, cuman ada di Kolmar gitu. Nah, jadi fermentasi dan pematangan dilakukan yang pertama ini 1080 jam, ya kan? Terus pematangan kedua baru ditambah gula kelapa, terus AONCD sirup. AONCD sirup ini juga cuman ada di Kolmar gitu. Oh, cuma ada di Etomi. Nah, kemudian selama 360 jam. Totalnya sekitar 60 hari untuk pembuatan satu noni ini gitu loh, sekali pembuatan. Nah, untuk meningkatkan rasa dan aromanya menggunakan bahan-bahan alami, eh, yaitu gula kelapa yang dibuat secara alami 100% dengan memanaskan sari batang bunga kelapa tersebut gitu. Nah, ini juga kaya mineral. Terus habis itu juga menggunakan kalamasi. Kalamasi yang mengandung vitamin C-nya 30 kali lebih banyak daripada lemon. Juga menambahkan sirup CDAON. CDAON itu sirup yang dibuat dengan maltodextrin organik dari Austria. Nah, jadi tambahannya adalah tiga ini. Jadi Etomi tidak menggunakan pewarna atau pewangi sintetis supaya wanginya lebih enak, itu enggak, tanpa pengawet dan tanpa pemanis sintetis. Pokoknya semuanya dari bahan organik. Nah, eh, dan noni organik Etomi ini sudah mendapatkan tiga hak paten untuk proses pembuatan pembuatan noni yang difermentasi ini dapat menyembuhkan, membantu mencegah dan menyembuhkan diabetes. Yang pertama, ini sertifikasinya. Terus setelah uji klinis, ya, maksudnya uji klinis itu bisa dia mengeluarkan hasilnya bahwa ini membantu untuk diabetes. Terus juga membantu membantu sindrom andropause. Sindrom sindrom andropause itu apa sih? Apa ya? Oh, menopause terhadap cowok. Menopause terhadap cowok. Laki-laki. Jadi kan kalau cewek kan umur sekitar 40 lebih kan apa namanya terjadi menopause kan. Tapi kan signifikan gitu kan. Maksudnya menstruasinya langsung kayak stop gitu kan maksudnya. Nah, tapi kalau cowok itu juga ada menopause-nya, sindrom andropause ini. Jadi dia kayak berasa oh kayak depresi apa. Nah, itu noni ini bagus untuk em, mencegah atau mengurangi efek-efek dari sindrom andropause tersebut gitu loh. Nah, terus juga mendapat sertifikat untuk mencegah dan mengatasi, membantu alergi. Itu juga dapat sertifikatnya. Nah, nasional R&D itu untuk pembuatannya ini Atomi bekerja sama dengan Orot Atomi, terus NST, NST ya, Bio. Nah, ini nanti saya jelaskan juga. Terus habis itu KFRI dan juga KNU. Nah, jadi nggak sendiri. Nah, dia ada dua macam bentuknya apa? Yang botolan itu 1 liter gitu kan, sama yang bentuk saset. Nah, saset ini misalnya buat kado atau apa. Kalau misalnya di rumah mungkin banyak kan yang pakainya yang botol gini kan ditaruh di gelas kecil gitu. Heeh. Nah, Nah, ini adalah dari hasil penelitian. Penelitian itu bahwa yang bilang kalau untuk hasil hasil daerah-daerah yang menghasilkan noni dengan kualitas tertinggi, terbagus itu dari yang nomor satu itu adalah Indonesia, nomor dua itu Hawaii atau Thailand, terus nomor tiga itu adalah China, terus nomor empat itu Samoasan, nomor lima itu adalah Tahiti. Nah, jadi Indonesia itu apa untuk noni polifenolnya itu kandungannya paling tinggi ya dari Indonesia ini polifenolnya gitu. Makanya Etomi ambil yang dari Indonesia. Nah, tadi yang Tadi yang dibilang NST kan Etomi bekerja sama dengan NST. Nah, NST ini sebenarnya dia udah mengeluarkan noni jus ini sebelumnya gitu loh. Nah, NST ini dia punya noni jus itu juga ada kandungan probiotiknya 7 macam.
7 macam. Nah, kemudian kok nggak langsung aja maksudnya sama Etomi ambil aja nih produknya kan langsung dijual. Nah, sama si Etomi di-upgrade noninya ini, di-upgrade jadi menggunakan 7 macam probiotik yang dari mana? Dari si Kolmar. Si Kolmar punya. Terus habis itu ditambah juga dengan coconut gula kelapa, kalamasi, dan juga ditambah AONCD, sirup. Nah, itu di-upgrade. Kemudian dia kalau yang kalau NST ini kan dia punya fermentasi 168 jam gitu kan, selama 7 hari. Kalau yang di-upgrade ini yang Etomi punya itu 1440 jam, jadi selama 60 hari. Nah, tapi jadi harga, tapi harganya nggak berubah banyak gitu kan. Nah, dan PV-nya juga gede gitu. Nah, jadi kalau dilihat itu banyak banget jus-jus noni yang dijual di luar gitu kan. Tapi kita harus lihat itu pertama dia eh, punya daerah daerah pemetikan daerah produk hasilnya itu dari mana dan juga cara produksinya itu bagaimana. Soalnya kalau misalnya kita cuman minum jus noni yang biasa yang langsung dari pohon atau misalnya diolah langsung gitu biasanya itu malah membahayakan karena dia akan mengeluarkan kayak zat-zat berbahaya juga gitu loh. Nah, jadi itu juga perlu kita lihat dan kadang biasanya juga kandungan noninya itu juga nggak mengandung yang probiotik itu jarang banget. Nah, kalau misalnya kita lihat probiotiknya, yang terkenal probiotik di Korea Desimon itu satu saset itu 4.500 4.400.500 ya. Eh 4 miliar, 4 miliar 500 eh, bakteri. Nah, sedangkan yang di noni itu sekitar 8 miliar bakterinya. Nah, jadi mm, jauh lebih banyak daripada probiotik yang dijual di luar gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.